Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para muslim dan muslimah berahmati Allah Tabaraka wa ta'ala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita akan memulai kajian kita hanya dengan live streaming saja. Dan semoga kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari segala musibah dan mara bahaya, terutama musibah yang sedang melanda negara kita atau yang sedang melanda dunia. Para muslim dan muslimat rahmati Allah Tabaraka wa ta'ala. Untuk malam hari ini kita akan membahas tentang faedah-faedah yang berkaitan dengan bulan Sya'ban, bulan yang dikatakan sebagai qabliyah bulan Ramadan, dan bulan Syawal sebagai ba'diyah bulan Ramadan. Para muslim dan muslimah rahmati Allah Tabaraka wa ta'ala. Bulan Sya'ban dan dinamakan bulan Sya'ban karena litasha'ubihim fi talabil ma'i. Imam Ibn Hajar rahimahullah mengatakan, kenapa bulan ini dinamakan dengan bulan Sya'ban? Karena terpencarnya orang-orang terdahulu untuk mencari air. Baik mereka mencari airnya fil gharat, di goa-goa. Setelah mereka keluarnya mereka dari rumah setelah bulan Rajab Al-Haram. Itu bulan yang mulia, bulan Rajab. Oleh karena itu para muslim dan muslim dirahmati Allah Tabaraka wa ta'ala, bulan Sya'ban ini terletak antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Ini yang pertama. Yang kedua adalah apa sih keutamaan dari bulan Sya'ban ini? Di antara disebutkan keutamaan bulan Sya'ban, yang pertama adalah bulan yang Nabi SAW memperbanyak puasa di dalamnya. Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi SAW, ibunda kita, berkata, "Ma ra'aitu Rasulullah SAW istakmala siyama syahrin illa Ramadan." Aku tidak melihat Rasulullah SAW menyempurnakan puasa kecuali di bulan Ramadan. Rasulullah hanya menyempurnakan bulan Ramadan, satu bulan full untuk berpuasa. Kemudian ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Wa ma ra'aituhu aktsara siyaman minhu fi Sya'ban." Dan aku juga tidak pernah melihat beliau
berpuasa lebih banyak darinya pada bulan Sya'ban. Jadi tidak pernah Aisyah radhiyallahu anha melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih banyak berpuasa daripada di bulan Sya'ban. Tapi tidak sampai sempurna sebagaimana bulan Ramadan. Oleh karena itu, kita seharusnya dan selayaknya meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam memperbanyak puasa di bulan ini, yaitu di bulan Sya'ban. Kemudian yang kedua, bulan Sya'ban adalah bulan diangkatnya amalan-amalan kita. Bulan yang di dalamnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat amalan-amalan kita. Jika ada pertanyaan misalnya, bukankah dalam hadis yang sahih dijelaskan Allah Subhanahu wa taala mengangkat amalan malam hari sebelum mengangkat amalan-amalan kita yang pada malam hari, yaitu amalan-amalan yang kita lakukan di malam hari diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum siangnya, dan amalan yang kita lakukan di siang hari diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum masuk waktu malam. Nah, sekarang bagaimana cara mengumpulkan hadis ini? Di bulan Sya'ban Allah Subhanahu wa taala mengangkat amalan-amalan kita. Kemudian juga sebelum malam Allah Subhanahu wa taala mengangkat amalan kita. Sebelum terbitnya matahari atau siang Allah Subhanahu wa taala mengangkat amalan kita. Bahkan dalam hadis yang lain juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan amalan-amalan kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala di hari Kamis dan hari Senin. Maka Imam As-Sindi rahimahullah dalam hasyiyahnya mengatakan a'malul laili turfa'u ila Allah qabla an-nahar wal aqsu hadha binisbati li'amalil yawm. Amalan-amalan yang kita lakukan di malam hari itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala qabla an-nahar, sebelum siangnya. Maka sebaliknya, ya, hadza binisbati li'amalil yawm. Ini kalau dilihat dari amalan-amalan yang kita lakukan di hari itu, yaitu di hari itu. Jadi setiap hari amalan kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa a'malul usbu'i turfa'u ila Allah fi yawmail itsnaini wal khamisi. Dan sedangkan amalan-amalan yang kita lakukan dalam satu minggu, dalam satu pekan, itu juga diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari Senin dan Kamis. Hari Senin dan Kamis. Kama warada fil hadis, bagaimana disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, wa a'malus sanati turfa'u ila Allah taala fi Sya'ban. Wa hadza bitasarruf. Dan amalan-amalan satu tahun yang kita lakukan, amalan-amalan satu tahun yang kita lakukan itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala fi Sya'ban, di bulan Sya'ban, di bulan ini jemaah. Para muslim dan muslimat dirahmati Allah tabaraka wa taala. Jadi sekali lagi, bulan Sya'ban adalah bulan diangkatnya amalan-amalan kita yang satu tahun. Kemudian yang ketiga di antara keutamaan bulan Sya'ban adalah bulan untuk melatih atau membantu tubuh kita atau badan kita agar bersemangat menyongsong menyambut bulan Ramadan. Dan tadi kita katakan bahwasanya memperbanyak amal saleh, entah itu berpuasa, baca Al-Quran, semua amal saleh di bulan Sya'ban ini adalah sebagai qabliyah bulan Ramadan. Sebagaimana salat juga memiliki qabliyah. Begitu juga puasa memiliki qabliyah, yaitu di bulan Sya'ban. Para muslim dalam semen hormati Allah tabaraka wa taala.
Jadi agar kita terbiasa nantinya di bulan Ramadan untuk berpuasa insyaallah, maka bersemangatlah kita memperbanyak bulan puasa di bulan Sya'ban ini. Kemudian faedah yang ketiga tentang bulan Sya'ban adalah adanya malam yang dinamakan dengan nisfu Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban. Malam pertengahan bulan Sya'ban. Malam pertengahan bulan Sya'ban. Terdapat hadis, dan hadis ini diperselisihkan oleh para ulama akan kesahihannya, namun yang tepat adalah hadisnya sahih. Sebagaimana disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, hadis tersebut hadis ini bunyinya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yattali'u Allah tabaraka wa ta'ala ila khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban. Allah Subhanahu wa taala melihat kepada makhluknya pada malam nisfu Sya'ban. Pada malam nisfu Sya'ban, itu malam pertengahan bulan Sya'ban. Fayaghfiru li jami'i khalqihi. Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua makhluknya. Mengampuni semua makhluknya. Illa li musyrikin, kecuali orang-orang musyrik. Kecuali orang-orang musyrik. Inilah hinanya kemusyrikan. Hinanya kita menduakan Allah Subhanahu wa taala. Sampai bulan Sya'ban yang Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua makhluknya kecuali orang-orang yang melakukan kesyirikan. Kemudian au musyahinin, kecuali orang-orang yang sedang bermusuhan. Oleh karena itu, siapa saja di bulan ini yang masih memiliki permusuhan, kedengkian terhadap saudaranya, terhadap orang tuanya, orang tua terhadap anaknya, ya, saudaranya dengan saudara yang lain, ada kedengkian, ada permusuhan, maka segera untuk minta maaf sebelum datang nisfu Sya'ban ini, sebelum datangnya pertengahan bulan Sya'ban, agar kita mendapati ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian li jami' khalqihi tadi, yang diampuni Allah Subhanahu wa taala semua makhluknya kecuali orang kafir, orang musyrik, dan orang-orang yang bermusuhan tadi. Dalam hadis yang lain disebutkan ila khalqihi fayaghfiru lil mu'minin. Allah mengampuni orang-orang yang beriman. Kemudian berkaitan dengan malam nisfu Sya'ban, berkaitan dengan malam nisfu Sya'ban ini, banyak di antara masyarakat atau sebagian kita, masyarakat kita, mereka mengamalkan amalan-amalan khusus tentang atau amalan-amalan yang dilakukan di pertengahan bulan Sya'ban. Adakah puasa khusus? Adakah salat malam yang khusus itu dilakukan di bulan Sya'ban? Para muslim dan muslimat dirahmati Allah tabaraka wa taala. Kita akan melihat apa perkataan imam dari imam mazhab Asy-Syafi'i, dari imam mazhab Syafi'iyah. Di antaranya adalah Imam An-Nawawi rahimahullah, kemudian Imam Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah. Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan dalam kitabnya Al-Majmu', as-salatul ma'rufatu bi salatir raghaib, salat yang telah masyhur di kalangan kita dengan yang disebut dengan salat raghaib, wa hiya 12 rak'atan tusalla baina al-maghrib wal isya'i
lailata awwali jum'atin fi Rajabin. Ini berkaitan dengan bulan Rajab yang telah berlalu. Salat raghaib. Kemudian wa salatu lailati nisfi Sya'ban mi'at rak'atin wa hatani, ya. Dan salat khusus di malam nisfu Sya'ban sebanyak 100 rakaat. Wa hatani salatani bid'atani wa munkarani, dan dua salat ini, itu salat raghaib dan salat khusus di malam nisfu Sya'ban 100 rakaat itu, keduanya ini amalan yang bid'ah. Lihat, Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan amalan yang bid'ah. Jadi kata-kata bid'ah itu bukanlah yang membuatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Syekh Abdul Wahhab, Syekh Muhammad Abdul Wahhab rahimahumullah taala. Tidak. Ulama-ulama dahulu sebelum mereka juga menggunakan istilah ini. Bahkan Nabi SAW sendiri menggunakan istilah yang demikian. Jadi Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan di sini wa hatani salatani bid'atani wa munkarani. Dua salat ini termasuk amalan yang bid'ah. Kemudian mungkar, bukan bid'ah lagi, mungkar, qabihatani, bahkan buruk. Wala yughtarru bi dzikrihima fi kitab Qutil Qulubi wa Ihya'i Ulumiddin. Dan jangan terkecoh karena disebutnya dua amalan ini di kitab Qutul Qulub, kemudian Ihya, kitabnya Imam Al-Ghazali rahimahullah, wala bil haditsil mazkur. Jangan terkecoh juga ada hadis-hadis yang masyhur di kalangan kita, di masyarakat kita, yang mengatakan adanya salat khusus di bulan Sya'ban. Apa kata Imam Nawawi rahimahullah? Fihima fa inna kulla dzalika batil. Semua hadis mengatakan tentang keutamaan salat di bulan Sya'ban itu batil. Kemudian Imam Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan salat lailatun nisfi min Sya'bana bid'ah. Salat di malam, salat khusus, ya, salat yang dikhususkan di malam nisfu Sya'ban itu bid'ah, qabihatan, kemudian termasuk amalan yang buruk, madhmumatan, amalan yang tercela. Wa hadithuhuma mawdu'un, dan hadisnya, hadis-hadis yang menjelaskan demikian itu hadis yang palsu. Fa yukrahu fi'luhuma furada aw jama'atan wa jama'ah. Maka dibenci orang-orang yang melakukannya, baik secara sendiri-sendiri atau secara berjamaah. Para muslim dan muslimah berhormati Allah tabaraka wa taala. Sekarang kalau ada yang mengatakan misalnya bukankah sebagian salaf dahulu, ya, seperti misalnya Khalid bin Mi'dan, kemudian Makhul, Luqman bin Amir rahimahumullah ta'ala, bukankah mereka para salaf dahulu di kota Syam, ya, di negeri Syam, mereka melakukan amalan atau menghidupkan malam nisfu Sya'ban ini? Maka kita jawab, ya, mayoritas ulama telah mengingkari perbuatan mereka. Seperti misalnya Imam Atta, kemudian Ibnu Abi Mulaika, kemudian teman-temannya Imam Malik, dan sejumlah tabi'in yang banyak sekali. Jadi jumhur ulama salaf itu tidak pernah mengkhususkan nisfu Sya'ban atau malam nisfu Sya'ban, pertengahan bulan Sya'ban itu dengan amalan-amalan yang khusus. Karena misalnya Imam Zaid bin Aslam berkata,
kami tidak pernah menemukan seorang pun dari sahabat kami, tidak pula fuqahanya yang memperdulikan malam nisfu Sya'ban, Adapun hadis yang kita sebutkan, hadis yang sahih tentang keutamaan nisfu Sya'ban tadi, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kaum muslimin kecuali orang-orang musyrik dan orang-orang yang melakukan permusuhan, ada permusuhan di dalamnya. Itu bukanlah hadis yang mengisyaratkan untuk mengkhususkan amalan-amalan khusus di malam nisfu Sya'ban, tidak. Itu hanya mengabarkan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa orang-orang beriman. Kemudian lihat Ibnu Abi Malikah, kemudian Ziyad An-Numairi, ya, mereka berkata pahala malam nisfu Sya'ban sama dengan pahala Lailatul Qadar, ya. Ada orang bertanya, pahala nisfu Sya'ban, atau mereka diceritakan oleh seseorang, ada yang mengatakan bahwasanya pahala malam nisfu Sya'ban itu sama dengan pahala Lailatul Qadar. Maka mereka menjawab, itu Ibnu Abi Malikah diberitahu bahwa Ziyad An-Numairi berkata, ya, Ziyad An-Numairi ini berkata, pahala malam nisfu Sya'ban itu sama seperti pahala Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar. Maka Ibnu Abi Malikah berkata, seandainya saya mendengar sedangkan di tangan saya ada tongkat, tentu saya akan pukul dia. Ya. Ini bagaimana para ulama salaf dahulu mengingkari adanya amalan-amalan khusus yang dilakukan di bulan atau yang dilakukan di malam nisfu Sya'ban. Ya. Kemudian jawaban selanjutnya adalah, bukankah dahulu para ulama salaf juga seperti tadi kita katakan, Khalid bin Mi'dan, Makhul, Luqman bin Amir rahimahumullah ta'ala, mereka menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Maka kita katakan untuk berbaik sangka kepada mereka, ya, barangkali mereka adalah tidak mengkhususkan malam nisfu Sya'ban, tetapi demikianlah kebiasaan mereka. Ya, setiap malamnya kebiasaan mereka melakukan solat, ya, melakukan solat malam dengan beberapa rakaat misalnya. Ya, ini kebiasaan mereka. Jadi tidak dikatakan mereka mengkhususkan malam tersebut. Ini dalam rangka untuk husnuzon kepada ulama salaf tersebut. Kemudian selanjutnya faedah yang ketiga. Jadi yang pertama tadi definisi Sya'ban, yang kedua keutamaan malam nisfu Sya'ban, yang ketiga adalah amalan-amalan sunnah yang dilakukan atau yang disyariatkan dilakukan di bulan Sya'ban. Yang pertama adalah memperbanyak puasa sunnah. Memperbanyak puasa sunnah, sebagaimana yang kita sebutkan tadi, Rasulullah SAW memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Jadi Rasulullah SAW ada 2 bulan yang Rasulullah memperbanyak puasa. Yang pertama adalah bulan Ramadan, ini yang full 1 bulan. Yang kedua tadi bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban. Yang pertama. Yang kedua adalah, jadi maksud dari memperbanyak puasa sunnah di sini adalah, yang dimaksud dengan memperbanyak puasa sunnah di sini adalah puasa sunnah, puasa Senin Kamis, kemudian puasa Bid, ya. Puasa 3 hari dalam 1 bulan,
ya, 1 bulan 3 hari, kemudian puasa Daud dan seterusnya, ya. Yang kedua, memperbanyak amal ketaatan, memperbanyak amalan ketaatan seperti membaca Al-Quran, bersedekah, mendoakan kaum muslimin, ya. Kita perbanyak mendoakan kaum, terlebih lagi di hari-hari ini, jemaah, ya. Dan juga bulan Sya'ban ini adalah bulan yang sangat dilalaikan oleh manusia. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Dzalika syahrun", bulan Sya'ban itu, "yaqulun nasu anhu baina Rajabin wa Ramadhana." Bulan Sya'ban itu bulan yang manusia banyak melalaikannya. Melalaikan untuk apa? Untuk beribadah. Ya, mereka lalai beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka berpoya-poya dan seterusnya. Bahkan ada yang mengatakan sebelum datang bulan Ramadan kita manfaatkan waktu ini untuk makan-makan dan seterusnya. Ya. Dan ini sungguh benar, ini dalil wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan benar-benar terjadi. Ya. Manusia di bulan Sya'ban ini sangat lalai untuk melakukan ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, agar kita tidak dikatakan lalai, maka mari kita berusaha memperbanyak amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Sya'ban ini. Kemudian yang ketiga adalah memperbanyak amal-amal saleh. Ini sama seperti di atas, memperbanyak amalan ketaatan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fa uhibbu ay yurfa'a amali wa ana sha'ib." Dan aku ingin, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalanku ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan saya sedang berpuasa, dalam keadaan saya sedang beramal saleh. Ya. Jadi yang ketiga di sini sama seperti di atas, memperbanyak amal saleh, terutama tadi puasa. Dan juga terutama juga dalam membaca Al-Qur'an. Karena membaca Al-Qur'an itu sungguh butuh pemanasan. Ya, pemanasan untuk nanti masuk di bulan inti, yaitu bulan Ramadan. Itu bulan Al-Qur'an. Orang yang bermalas-malasan membaca Al-Quran sebelum bulan Ramadan seperti di bulan Sya'ban ini, tentu nanti di bulan Ramadan sangat berat untuk membuka Al-Quran. Sangat berat. Begitu juga orang yang banyak bermaksiat di bulan Sya'ban ini, sehingga dia dikatakan lalai oleh Rasulullah SAW. Sungguh nanti di bulan Ramadan, ya, maksiatnya itu sangat sulit dia tinggalkan. Dan sangat sulit untuk diminimalisir maksiatnya. Kalau dia terbiasa sebelumnya melakukan maksiat sebelum masuk di bulan Ramadan. Para muslim muslimat rahmati Allah tabaraka wa taala. Kemudian yang keempat, di antara amalan ini terkhusus untuk para muslimah, yaitu kesempatan terakhir mereka untuk mengganti atau mengqadha puasa Ramadan yang kemarin dia tinggalkan karena haidkah atau karena hamil atau karena nifas dan seterusnya. Ya, ini kesempatan terakhir bulan ini untuk mengqadha puasa Ramadan yang telah dia lewatkan pada tahun tersebut. Sebagaimana perbuatan Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, "Kana yakunu alayya as-shaumu min Ramadan." Aku punya hutang puasa Ramadan. "Fama astati'u an aqdiyahu illa fi Sya'ban." Aku tidak bisa membayarnya kecuali di bulan Sya'ban. Dan ini menunjukkan bahwasanya qadha puasa itu boleh diakhirkan.
qada puasa itu boleh diakhirkan. Namun yang lebih utama adalah segera. Ya, segera. Karena untuk segera mengangkat kewajiban kita. Namun tidak mengapa dia akhir seperti perbuatan Aisyah radhiyallahu anha. Dan ini juga dalil para ulama bahwasanya dibolehkannya untuk berpuasa sunnah sebelum mengqadha puasa Ramadan. Berpuasa sunnah sebelum mengqadha puasa Ramadan. Dalilnya ini perbuatan Aisyah radhiyallahu anha. Dan tidak mungkin kita mengatakan kepada Aisyah radhiyallahu anha seorang sahabat, bahkan ulamanya para sahabat berguru kepada Aisyah radhiyallahu anha. Tidak mungkin kita katakan kepada beliau ya radhiyallahu anha tidak pernah puasa sunnah. Enggak mungkin. Ya. Jadi orang yang ingin berpuasa sunnah terlebih dahulu sebelum dia mengqadha puasa Ramadannya tidak mengapa. Namun tetap yang lebih utama adalah segera untuk qadha puasa Ramadannya, baru dia berpuasa sunnah bulan Syawal misalnya. Ya. Kemudian yang kelima adalah melatih diri untuk menyongsong bulan Ramadan. Ini sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Rajab dalam kitabnya Lataiful Ma'arif. Ya. Dengan kita memperbanyak amalan ketaatan, amal-amal saleh di bulan Sya'ban ini sebagai latihan. Sebagai latihan untuk menyongsong bulan Ramadan agar nanti kita makin bersemangat ya melakukan amal-amal saleh ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Dan insyaallah kita akan lanjutkan pada malam apa ya? Iya, Sabtu malam Ahad ya. Insyaallah kita akan lanjutkan dengan bid'ah di malam nisfu Sya'ban atau keyakinan sesat di malam nisfu Sya'ban. Pada kondisi musibah COVID-19 ini kita sering dianjurkan pihak kesehatan untuk menjaga daya tahan tubuh. Sehingga beberapa orang memilih untuk tidak melakukan puasa sunnah agar daya tahan tubuhnya selalu terjaga. Tetapi di sisi lain kita dianjurkan untuk memperbanyak amal soleh seperti di bulan Sya'ban ini. Bagaimana sikap benar? Ya. Sikap yang benar adalah puasa itu juga adalah untuk menjaga daya tahan tubuh kita aja. Ya, para muslimin rahmati Allah tabaraka wa taala. Puasa dan semua amal saleh, kata sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, amal-amal saleh itu menjadikan ya kita bersemangat ya untuk menaikkan ya puasa atau amal-amal saleh itu. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang yang beramal saleh dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak terjaga daya tahan tubuhnya. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ihfazillah yahfazka." Jagalah Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menjagamu. Di antara cara untuk menjaga Allah Subhanahu wa taala dengan beramal saleh. Di antara amal saleh adalah puasa sunnah dan amalan-amalan yang lainnya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala akan menjaga badan kita, tubuh kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kita rasakan ketika kita setelah salat itu merasa bahagia. Ya. Setelah kita salat malam kita merasa bahagia. Salat fardu lebih lagi kita merasa bahagia, merasa tenang. Ya, telah terlepas dari itu. Puasa Ramadan juga setelah kita ini
termasuk orang berbahagia. Bahkan Nabi SAW mengatakan lis-shaimi farhatan. Untuk orang berpuasa itu punya kebahagiaan, dua kebahagiaan. Ya, kebahagiaan ketika berbuka puasa, kebahagiaan ketika bertemu Allah Subhanahu wa taala kelak. Ya, bahagia karena amal-amal solehnya ini. Oleh karena itu, para muslimin rahmati Allah taala, enggak boleh kita berkeyakinan bahwasanya puasa itu melemahkan daya tahan tubuh kita. Tidak. Ya, tidaklah Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan sebuah ibadah kecuali untuk kebaikan kita. Ya, pasti memiliki maslahat yang besar. Ya. Kecuali kalau emang benar dokter itu mengatakan, dokter yang benar amanah mengatakan kepada kita, ya, terkhusus ini untuk orang-orang yang ditentukan ya. Misalnya ada orang yang sakit ini sakit itu, kalau kamu berpuasa maka daya tahan tubuhmu akan seperti ini, maka ini tidak mengapa dia tinggalkan. Ya. Namun sekali lagi, tidaklah Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan suatu amalan ibadah kecuali memiliki maslahat yang besar. Ya. Jadi kita tidak boleh mengatakan, ya, dengan kita berpuasa di bulan Sya'ban, berbanyak puasa maka daya tahan tubuh kita akan berkurang. Tidak. Bahkan mungkin akan naik daya tahan tubuh kita, karena kita merasa bahagia dengan berpuasa, beramal soleh. Bukankah kalau orang sakit itu berbahagia, sakitnya akan hilang? Ya, karena di antara penyakit itu makin jadi parah karena kesedihan. Ya. Allahu a'lam bishawab. Insyaallah sampai sini dulu, kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.